Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa LNG TV. 3 bulan yang lalu WHO telah meluncurkan strategi global untuk mengatasi meningitis di tahun 2030, di mana kita ketahui sampai dengan saat ini meningitis menjadi salah satu penyakit yang mematikan, yang sangat menakutkan di dunia. Itulah sebabnya WHO sampai merasa penting untuk mengingatkan seluruh dunia dan menetapkan tanggal 24 April sebagai Hari Meningitis Sedunia. Bagaimana dan apa sebenarnya penyakit meningitis itu? Bersama saya, Widya Sastra, siang ini di studio LNG TV telah hadir bersama kita Dr. Dery Rehandi, dokter kesehatan kerja dari Badak LNG. Selamat siang Dr. Dery. Apa kabar Dr. Dery? Alhamdulillah, kondisi sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masalah penyakit meningitis ya dok ya. Apalagi sekarang ini sesuai dengan tema kita hari ini tentang memencet jerawat berakibat meningitis. Nah ini nih yang saya agak sedikit jerawat gitu. Jerawat ini kan hal yang wow, kayaknya sepertinya sepele tapi kok efeknya berat banget. Ini gimana dokter ceritanya bisa jerawat menjadi akibatnya meningitis? Silakan. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara jerawat sebenarnya suatu kondisi atau suatu penyakit yang memang umum ya dialami oleh sebagian besar orang, terutama orang yang sudah dewasa, yang sudah berbalik ya. Jadi kenapa kok bisa sampai terjadi meningitis dari memencet jerawat ini? Ya karena memang umumnya itu disebabkan oleh pada saat memencet jerawat itu kondisinya tidak bersih. Akibat tidak bersih akhirnya menyebabkan infeksi. Akhirnya nanti infeksinya itu bisa mengakibatkan komplikasi, dan karena memang lokasinya itu dekat dengan otak di daerah wajah, nah, akhirnya salah satu komplikasi yang bisa timbul dari memencet jerawat dalam kondisi infeksi atau yang tidak bersih sehingga menyebabkan infeksi, dampak akhirnya itu salah satu komplikasinya meningitis. Seperti itu Bu, perjalanannya. Perjalanannya dari situ ya dok ya. Jadi sebenarnya dari perjalanan memencet jerawat itu ini termasuk di salah satu dari jenis-jenis meningitis itu sendiri atau bagaimana dokter? Iya baik. Jadi kalau kita bicara meningitis memang jenis-jenisnya ada beberapa ya Bu. Kalau digaris besarkan itu ada yang meningitis disebabkan oleh infeksi, ada yang disebabkan non-infeksi. Nah kalau yang infeksi itu dia jelas penyebabnya memang sasaran utamanya langsung ke otak, ke lapisan selaput otak itu. Jadi seperti meningitis virus, meningitis bakteri, meningitis jamur, meningitis amoeba, meningitis parasit, seperti itu Bu. Nah sedangkan kalau meningitis non-infeksi ini dia umumnya disebabkan oleh hal lain selain dari kuman tadi. Jadi biasanya karena pengaruh cedera kepala, pengaruh dari komplikasi luka, terus tadi dari jerawat tadi itu juga. Awalnya sebenarnya jerawatnya, tapi karena kondisi lain akibatnya menyebabkan meningitis. Nah seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi dari jerawat tadi ya, kita bicara jerawat dokter ya. Iya. Jadi sebenarnya sumbernya itu yang pertama itu karena infeksi sebenarnya dari jerawat yang mungkin sekarang kalau jerawat apalagi anak muda ya, kalau nggak dipencet itu kan rasanya gregetan banget gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya dari infeksi dari penanganan jerawat itu sendiri yang tidak mungkin tidak bersih ya, tidak higien gitu ya dokter ya. Ya, jadi kalau yang kita terkait dengan jerawat tadi sebabnya dari situ. Jadi ketika orang ingin membersihkan jerawat atau ingin memencet jerawat supaya cepat keluar, cepat selesai masalahnya, karena kan jerawat biasanya dari sisi penampilan mempengaruhi ya Bu. Iya, terus juga biasanya rasanya nyeri, tidak nyaman, jadi akhirnya ingin segera diselesaikan ya dengan cara dipencet. Namun ternyata pada saat penanganannya itu sedikit terlupakan atau bahkan memang tidak diindahkan ya. Jadi kondisinya tidak bersih. Nah, dampaknya akhirnya menyebabkan peradangan, infeksi. Nah itu kalau ternyata itu tidak ditangani lebih lanjut, tidak segera ditangani, dampaknya bisa terjadi meningitis itu. Ya, seperti itu Bu. Sebenarnya kalau kita bicara meningitisnya itu sendiri, ada nggak sih sebenarnya orang-orang yang tertentu yang rentan dengan meningitis ini dok? Ya baik.
Jadi kalau bicara meningitis ini beberapa kelompok yang memang mengalami kerentanan terinfeksi menderita meningitis itu terutama orang yang memang memiliki daya tahan tubuh yang kurang seperti anak-anak, bayi, orang tua, atau penderita dengan kondisi daya tahan tubuh yang sedang turun seperti penderita HIV/AIDS atau seseorang yang menjalani pengobatan jangka panjang dengan menggunakan obat-obatan penurun daya tahan tubuh seperti imunosupresan. Terus orang-orang yang menjalani kemoterapi jangka panjang, nah, itu yang memang rentan mengalami meningitis seperti itu, Bu. Selain dari tadi orang-orang yang rentan, itu apakah memang ada makanan-makanan tertentu, dokter, yang bisa memicu meningitis itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau dari makanan sebenarnya tidak, Bu ya. Tapi karena ini kan dia disebabkan oleh penularan dari kuman ya, penyebab meningitis tadi ada bakteri, ada virus, jamur, parasit. Jadi yang ini yang ditularkan dari orang lain kepada penderita gitu, Bu. Akhirnya masuk ke dalam tubuhnya, ternyata menyebar sampai ke selaput otak, akhirnya terjadilah infeksi. Kalau seperti parasit itu umumnya dia dari kondisi-kondisi lingkungan yang tidak bersih atau kurang bersih. Terus juga kita pada saat mau makan atau kita mau melakukan penanganan terhadap tubuh kita, itu kita tidak bersih kondisinya, higienitasnya kurang, akhirnya bisa masuk. Pada saat itulah potensi terjadinya meningitis itu besar. Seperti itu. Jadi sebenarnya penularannya itu sendiri dari itu tadi ya, virus, kuman gitu ya, tadi. Paling ya, banyak ya, dari banyak, ya. Yang sifatnya infeksius, paling banyak. Yang non infeksius itu lebih sedikit terjadinya meningitisnya. Terus kemudian apakah meningitis ini, sebagian orang berpikir meningitis ini apa mungkin penyakit keturunan atau gimana ya gitu kan, ada yang nanya ya, kira-kira gimana dokter? Ini karena sebagian masyarakat kan berpikir gitu ya, meningitis ini gimana dokter? Ya baik, jadi sebenarnya meningitis bukan penyakit turunan, tetapi penyakit yang didapat. Yang tadi sebagian besar disebabkan oleh infeksi, sedangkan sebagian kecil lainnya itu disebabkan dari hal selain infeksi ya, tadi seperti cedera kepala, pengaruh benturan, terus juga penanganan kondisi di tubuh yang tidak bersih, mungkin ada luka, ada jerawat, tapi pas ditanganin ya tidak bersih. Terus juga ada kondisi dari penyakit lain seperti sinusitis, terus penyakit telinga bagian dalam, itu kalau tidak segera ditangani, itu bisa komplikasinya sampai ke meningitis juga. Bahkan penyakit seperti TBC atau pneumonia itu kalau tidak ditangani dengan segera, tidak ditangani dengan baik, bisa komplikasi ke meningitis. Seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya dari awal itu udah bisa ditangani ya dokter ya, dicegah gitu sebenarnya. Betul, ya. Sebenarnya bisa dicegah, Bu. Ya, walaupun nanti akhirnya terkena, itu sejauh ini bisa ditangani. Walaupun memang angka kematiannya juga termasuk tinggi, tetapi setidaknya sudah ada tindakan pencegahannya. Dan sebenarnya untuk penanganannya juga ada. Tinggal nanti bagaimana orang yang menderita itu bisa segera mencari konsultasi atau mencari penanganan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Ini kan untuk kasus meningitis ya dokter ya. Itu kalau untuk kasus-kasus di Indonesia sendiri, karena memang mungkin yang terekspos ke media itu adalah para selebriti gitu ya. Kita kan lihat dari beberapa selebriti kita itu dulu, mulai dari awalnya dulu Olga Saputra, itu kan katanya meningitis gitu, dan itu sempat dirawat berbulan-bulan di Singapura, baru tahun ternyata meningitis, dan ya beliau berpulang gitu ya. Terus juga sebelumnya juga Giska Putri ya, putrinya Reza Hitapi ya, aktor senior, itu juga kan akhirnya diketahui meningitis gitu ya. Dan yang terakhir itu penyanyi Glenn Fredly ya. Nah, Glenn Fredly juga didiagnosis itu meningitis gitu ya dokter ya. Sebenarnya dan ini kan diketahui ketika mereka udah boleh dikatakan udah parah gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih cara mendiagnosis meningitis itu sendiri dokter? Iya baik Bu. Jadi untuk sebelum masuk ke tahap diagnosis itu kita perlu tahu dulu gejalanya apa saja Bu ya. Gejala yang paling klasik itu paling khas dari meningitis itu meriang demam, sakit kepala, dan juga salah satu lainnya itu kalau di bahasa kami ya, di bahasa medis tuh mengalami yang namanya kaku kuduk. Jadi
ketika leher seseorang itu mau ditekuk itu seperti keras begitu Bu. Itu gejala-gejala yang sudah makin mengarah ke meningitis. Iya. Nah nanti setelah itu kita nanti akan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lanjutan untuk lebih memastikan bahwa benar ini ternyata meningitis. Itu pemeriksaan cairan otak melalui sumsum tulang belakang. Nanti itu bisa diketahui apakah emang ini meningitis. Kalau emang benar meningitis, ini nanti bisa diketahui sebabnya apa. Apakah tadi virus, bakteri, atau dari parasit, atau dari jamur, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya dari awal ya udah bisa didiagnosis. Iya, ditambah lagi pemeriksaan lainnya itu seperti CT scan, MRI. Karena terkadang gejalanya mirip seperti gejala ini Bu, tumor otak. Iya, mirip karena itu perlu dipastikan ini dari pemeriksaan itu artinya mengarahnya ke meningitis atau ke tumor otak. Begitu. Iya. Setelah didiagnosis nanti baru jelas ya tadi dari virus, bakteri atau jamurnya bisa diberikan penanganan yang lebih tepat gitu ya dokter ya. Sekali, Bu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri nih dokter, karena tadi kan di awal meningitis itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian besar dari WHO ya, karena memang dianggap penyakit yang mematikan, sehingga sampai WHO sendiri menargetkan di tanggal 2030 itu kita tertekan gitu ya tadi kan. Nah sekarang kalau di Indonesia sendiri saat ini bagaimana dokter penyebarannya? Kalau dari data terakhir yang saya dapat Bu, itu data tahun 2016 itu di Indonesia itu sekitar 78.000 kasus meningitis. Nah, dan memang dari 78.000 itu tingkat kematiannya 4.300 orang tingkat kematiannya. Jadi kurang lebih kalau kita presentasikan sekitar 6% kalau gitu. Kurang lebihnya. 6% angka kematian ya dokter dari angka kasusnya 78.000 ya. Kematiannya 4.300. Kurang lebih sekitar 5-6%. 5-6%. Iya. Gitu ya. Kemudian ada nggak sih usia-usia tertentu yang rentan berpotensi terkena meningitis ini sendiri, dokter? Kalau sejauh ini kalau bicara usia ini Bu, dari sisi usia anak-anak dan usia lanjut, karena memang daya tahan tubuhnya kan ini ya sudah berbeda dibandingkan daya tahan tubuh pada usia dewasa. Jadi yang lebih rentan ya pada anak-anak dan pada usia dewasa. Kalau di luar itu pada kelompok orang yang menderita penyakit seperti HIV/AIDS atau penyakit kanker dan sedang menjalani kemoterapi, atau orang yang menjalani pengobatan imunosupresan jangka panjang, seperti itu. Jadi pada dasarnya kembali lagi kepada daya tahan tubuh salah satu faktornya pasien benar. Itu ya betul, dokter ya. Salah satu faktornya itu juga yang mempengaruhi. Ya, jadi daya tahan tubuh. Sebesar apapun serangan tadi virus, bakteri, jamurnya, selama daya tahan tubuhnya si pasien ini memang masih kuat gitu ya, masih bisa tertangani dengan berbagai terapi itu tadi gitu ya dokter. Tentunya dibantu juga dengan tindakan-tindakan pencegahan juga Bu. Iya benar sekali dokter, karena mencegah pasti jauh lebih baik. Betul sekali Bu. Iya, dibanding ketika sudah terjadi, itu lebih repot lagi urusannya nanti. Iya. Nah, mencegah memang lebih baik. Nah, sekarang bicara pencegahan, bagaimana sih cara terbaik pencegahan dari meningitis ini, dokter? Ya, baik Bu. Jadi yang paling mendasar itu perilaku hidup bersih sehat Bu ya. Karena kan ini salah satu penyebab terbesarnya adalah infeksi, sehingga kita upayakan bagaimana kita bisa hidup bersih dan sehat. Jadi sering cuci tangan, terus juga menjaga kebersihan lingkungan. Asupan makanan itu kita perhatikan juga. Olahraga teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, dan juga berita bagusnya meningitis ini ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Jadi bila memang kita di daerah yang endemik meningitis, sebaiknya kita vaksin. Iya, jadi misalnya kita mau bepergian ke daerah atau negara yang memang endemik meningitis, ya mungkin kalau kita yang Muslim itu ke Arab Saudi, kita mungkin perlu untuk ibadah umrah atau haji, nah itu diwajibkan sekarang, itu diwajibkan untuk vaksinasi meningitis, karena memang di sana salah satu negara yang endemik meningitis. Sedangkan kalau di negara lain itu yang saya tahu itu negara-negara di daerah Afrika Selatan. Mungkin kalau ada tugas, mungkin
ke sana atau ada keperluan lain, nah, itu sebaiknya kita vaksinasi meningitis sebelum ke sana. Kalau di Indonesia sendiri ini tidak menjadi vaksinasi yang diwajibkan karena memang dari sisi kasus memang tidak banyak kasusnya di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk pencegahannya yang tadi itu perilaku hidup bersih sehat itu sangat menunjang sebagai pencegahan. Pencegahan. Betul. Ya walaupun nggak banyak tapi ya mengerikan juga ya dokter ya karena ini penyakit yang tadi dibilang tuh penyakit mematikan benar gitu ya. Karena menyerang otak. Menyerang otak ya. Mana otak ini kan jadi bahasanya pusatnya kita, pusatnya manusia gitu. Jadi tadi ya pasti pencegahannya itu ya dengan perilaku hidup sehat. Iya, yang paling utama itu. Nah kemudian tadi kan dokter sampaikan itu ada vaksinnya gitu ya, dan vaksinnya itu lebih diutamakan kepada kita apabila akan berkunjung ke negara-negara yang endemi dari meningitis itu sendiri. Betul. Nah untuk di Indonesia ini sendiri gitu, untuk vaksinnya ini selain tadi yang diwajibkan itu untuk para calon jemaah haji, jemaah umroh gitu ya, karena memang menuju negara yang endemik. Betul. Ada nggak sih kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat yang memang disarankan dapat vaksin meningitis deh gitu? Mungkin dari sisi pekerjaannya yang lebih beresiko atau gimana ini dokter? Iya baik. Jadi kalau saat ini memang di Indonesia karena meningitis ini dari sisi angka kejadiannya juga tidak besar, jadi tidak menjadi salah satu penyakit yang vaksinnya diwajibkan. Beda seperti yang lain seperti polio, difteri, pertusis, tetanus yang memang ada vaksinnya karena memang banyak case-nya di Indonesia. Iya betul. TBC, nah itu juga ada vaksinnya melalui BCG atau BCG. Kalau meningitis belum jadi kewajiban. Tetapi kalau kita berkunjung ke negara luar, nah itu harus. Jadi biasanya itu orang-orang yang memang pekerjaannya terutama di negara-negara atau daerah-daerah yang endemik meningitis, yang di Afrika Selatan, di Arab Saudi. Kalau kita yang Muslim mungkin kalau kunjungan umrah atau haji ke sana juga. Kalau dari sisi tenaga kesehatan sejauh ini itu belum menjadi kewajiban juga karena memang case-nya itu tidak banyak. Tidak terlalu besar. Kalau kita lihat tadi di angka 6% dokternya masih dalam angka yang masih bisa ditoleransi gitu. Jadi memang yang lebih diutamakan itu orang yang ibadah tadi, yang Muslim, umroh dan haji, sedangkan yang lain itu yang lokasi kerjanya itu di negara endemik. Afrika Selatan, Arab Saudi, itu pasti diwajibkan meningitis, betul. Apapun pekerjaannya. Iya, apapun pekerjaannya ya, karena memang daerahnya ini sekarang jadi karena lokasinya. Lokasi gitu ya. Iya, betul. Baik dok, kita bicara tadi masalah pencegahan ya, apapun itu mencegah lebih baik. Betul. Di masyarakat ya sebagian ada informasi-informasi yang mungkin apakah ini perlu diluruskan barangkali. Apakah benar makanan-makanan seperti cabai, lemon gitu ya, bawang putih itu apakah benar makanan-makanan ini tuh sebagai makanan pencegah meningitis atau sebenarnya gimana dokter? Iya, baik. Jadi kalau dikatakan sebagai pencegah tidak langsung. Karena kan langsung, ya? Zat-zat yang dimilikinya itu lebih ke sifatnya antioksidan. Jadi bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi fungsinya lebih ke tidak langsung, bukan yang langsung bisa menyebabkan yang bisa mencegah meningitis. Jadi dalam artian kalau konsumsi lemon, konsumsi cabai tidak akan terkena meningitis. Ya tidak seperti itu. Iya. Tetapi zat yang dimilikinya itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oh gitu. Ya selama tidak berlebihan. Iya. Iya, nanti dampaknya malah ke yang lain kalau berlebihan. Gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ya secara umum umum makanan-makanan ini tadi karena memiliki tingkat antioksidan yang lebih tinggi gitu ya dibutuhkan dalam pencegahan meningitis sebenarnya itu, tapi bukan dengan makanan ini berarti meningitisnya bisa tercegah gitu, bukan gitu ya. Tapi tidak langsungnya efek tidak langsung dia. Gitu. Nah sekarang kan meskipun ya kalau kita lihat data tadi itu kan sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi memang meningitis ini kan memang salah satu penyakit yang mematikan kalau hasilnya sekarang gitu, nah dokter, sehingga memang benar-benar harus menjadi perhatian gitu, apalagi saat ini pun sebenarnya seperti yang dokter jelaskan tadi, anak-anak pun sudah ada yang terserang dokter ya, meningitis ini ya. Nah saya berpikir
bayi bahkan ada Bisa, gitu. bisa. Kalau tadi dari pola perilaku hidup sehat apa gitu ya, kebanyakan dewasa gitu. Nah kalau dari bayi dan anak-anak sendiri, selain dari pola hidup ya, kebersihan dan sebagainya, apa ada penyebab lain khusus pada bayi dan anak-anak ini yang bisa menyebabkan meningitis? Ya kebanyakan anak-anak ini dia terpengaruh dari lingkungannya, Bu. Jadi dari lingkungan di mana dia tinggal, di mana tempat dia dibesarkan, nah itu bisa mempengaruhi, dan juga perilaku dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, jadi dari baik itu orang yang mengasuhnya atau dari keluarga dekatnya. Nah itu yang bisa mempengaruhi kepada anak tersebut, begitu Bu. Jadi tidak langsung dari anak itu sebenarnya. Tidak dari anak itu ya. Betul. Jadi bukan karena mohon maaf mungkin karena bayi prematur lebih rentan gitu, bukannya dokter ya. Betul. Jadi tidak ada hubungannya ya. Kalau bayi prematur itu jadi dia kaitannya dengan sistem daya tahan tubuhnya tadi, Bu. Oh, sistem daya tahan tubuh ya. Kalau prematur ya tubuhnya memang masih belum sempurna dibandingkan bayi yang lahir normal. Sehingga memang perlu pengawasan yang lebih dibandingkan bayi yang lahir normal. Seperti itu, Bu. Dan tentu itu akhirnya kembali ke tadi lagi, Bu. Disebab apa? Dari lingkungan tempat dia dibesarkan, tempat dia tinggal, terus juga perilaku dari orang yang mengasuhnya, nah itu jadi mempengaruhi, Bu. Tadi kalau kita bicara kembali ke masalah penularan ya dokter ya, penularan meningitis tadi kan ada yang dari virus, bakteri, yang mana, sehingga ketika seseorang itu sudah didiagnosa mengidap meningitis, nah untuk mencegah nih penularan kepada sekitarnya gitu kan yang terpenting. Apa sih langkah yang dilakukan dari medis sendiri, dokter? Ya, kok langkah pencegahan kita tentunya akan memberikan edukasi, Bu. Jadi setelah kita tahu, oh ini jenis meningitisnya meningitis apa, apakah itu karena infeksi atau bukan. Nah kita cari penyebab terjadinya. Nah nanti kita berikan edukasi kepada keluarga. Kalau emang penyebabnya infeksi, artinya kemungkinan besar dari kemungkinan perilaku hidup yang mungkin kurang bersih, hygiene-nya kurang. Terus juga mungkin ada penyebab lain, mungkin daya tahan tubuhnya mungkin yang sedang turun, sedang kurang baik. Dan juga kemungkinan besar ada kontak dengan orang-orang dari daerah yang endemis meningitis. Nah itu juga bisa, Bu, seperti itu. Atau dari riwayat perjalanan dari negara endemis meningitis, nah, itu juga bisa. Nah, jadi kita edukasi, dan nanti kita juga sarankan lakukan vaksinasi, karena tujuannya juga untuk pencegahan kepada anggota keluarga yang lain. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau meningitis ini sendiri, ketika ada anggota keluarga yang memang udah kena gitu, ya dokter seperti yang dokter jelaskan tadi, sehingga penanganannya pun kalau kayak sekarang kita kan lebih sering kenal COVID ya, sekarang yang lagi ini kan COVID itu kalau ada yang kena itu kita kan dengan isolasi mandiri atau bahkan kalau dirawat di rumah sakit juga harus di ruang isolasi yang memang terpisah. Nah kalau meningitis itu apakah sampai seperti ini atau bagaimana? Ya kalau meningitis dia agak beda, Bu, karena memang nanti kan tergantung dari sumber penularannya dari apa ya, dan juga nanti kita jadi bisa tahu kondisinya seperti apa. Jadi kalau meningitis itu tergantung dari kondisinya, Bu, seperti apa untuk perawatannya. Kalau jangka waktunya sendiri ya dokter, kalau seperti saat ini orang kan kita tuh lebih sering karena dengar COVID itu kan ada isolasi mandiri selama 14 hari seperti itu. Nah, kalau untuk meningitis ini sendiri, apakah ada jangka waktu seperti itu gitu? Ketika sudah terdiagnosa dia harus mendapatkan perawatan sekian lama gitu. Kalau meningitisnya gimana? Kalau meningitis tidak, Bu. Dia tergantung dari perkembangan pasien pada saat dirawat atau ditangani. Kan ada penderita meningitis itu bisa mengalami pemulihan dalam waktu sekitar 7-14 hari. Nah, itu bisa segera rawat jalan atau pulang. Beda dengan COVID yang memang dia ada masa minimal untuk isolasi atau baik itu isolasi mandiri ataupun di rumah sakit dan di ruang khusus isolasi begitu, Bu. Kalau meningitis, kalau memang ternyata kondisi pasiennya itu baik, sadar, itu bisa dirawat di ruangan non ICU. Tapi kalau ternyata kondisinya menurun,
Nah, itu harus dirawat secara intensif di ICU. Iya, jadi tergantung kondisi dari pasiennya pada saat memang dirawat. Iya. Kembali lagi dengan daya tahan tubuh tadi gitu ya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pasien ini sudah terdiagnosa dengan meningitis, ya masih tetap ada harapan selama dia memang bisa menjaga daya tahan tubuhnya gitu. Sehingga kepada keluarga-keluarga juga harus terus bisa memberi semangat ya, menambah daya tahan tubuh kepada si pasien ya. Dan juga berapa lama sudah pasien itu mengalami gejala, jadi semakin cepat ditangani, angka peluang kesembuhannya juga tinggi. Iya, seperti itu Bu. Betul, iya. Kesembuhan yang ini ya benar-benar kembali pulih gitu ya. Iya, terkadang memang kalau meningitis ini terkadang sudah agak lama dialami baru diketahui oleh pihak keluarga, akhirnya baru dibawa ke vaskes atau fasilitas kesehatan, akhirnya baru bisa terdiagnosis sudah sekian lama. Akhirnya menurunkan peluang kesembuhannya. Betul. Jadi memang kembali lagi pertama sekali memang pengenalan gejala seperti yang tadi disampaikan. Nah, salah satunya tadi kan dokter ini kaku kuduk, kalau saya tadi dengar ya, kaku kuduk, leher nggak enak gitu. Nah, secara umum masyarakat kita itu kan kalau udah leher nggak enak tuh pasti tensi dokter itu kan umumnya gitu, ini tensi tinggi. Ada ininya hubungannya nggak sih dokter bahwa orang meningitis ini diawali dengan tensinya yang tinggi atau gimana dokter? Belum tentu Bu. Belum tentu ya dokter juga, ya. Jadi tidak mutlak kalau menderita hipertensi, wah ini arahnya nanti ke meningitis. Tidak, tapi bisa terjadi pada orang hipertensi ternyata akhirnya mengalami meningitis, tapi penyebabnya bukan dari hipertensinya, tapi dari yang lainnya tadi itu, baik itu infeksi atau yang selain infeksi tadi. Betul. Gitu, ya. Baik dokter, tadi kita udah bincang-bincang tentang meningitis, bagaimana awalnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana kita menanganinya gitu ya. Dan yang terpenting tadi kan bagaimana menjaga daya tahan tubuh. Nah sekarang dari bincang-bincang kita tadi, kira-kira apa sih tips dari dokter nih yang diberikan buat kita para pemirsa untuk bagaimana menghindari meningitis? Iya baik, terima kasih. Silakan, dokter. Jadi kepada pemirsa LNG TV, jadi tema kita pada kali ini mengenai meningitis. Jadi untuk sebagai pencegahan itu yang perlu kita lakukan adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Jadi kita perlu menjaga kebersihan baik itu diri kita sendiri maupun lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal kita. Kita juga perlu menjaga asupan dari makanan kita ya, dengan diet gizi seimbang. Kita perlu juga menjaga istirahat yang cukup sekitar 6-8 jam. Kita juga perlu olahraga teratur kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kita lakukan setidaknya 2-3 kali dalam 1 minggu. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita bisa pertimbangkan untuk melakukan vaksinasi meningitis bila mana kita memang ada keperluan untuk bepergian, baik itu bepergian untuk pekerjaan, ibadah, ataupun keperluan lainnya ke negara-negara endemik meningitis seperti negara-negara di Afrika Selatan dan negara Arab Saudi. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit meningitis ini. Demikian pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang membahas tentang meningitis. Apapun itu yang sekarang, meningitis itu penyakit mematikan tapi tidak membuat kita menjadi takut ya dok ya. Betul. Sebenarnya kembali lagi pencegahan lebih baik daripada mengobati dokter ya, sehingga perilaku hidup sehat itu menjadi hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan. Dan juga apa yang harus kita jaga tadi, asupan makanan dokter ya, istirahat juga. Dan juga olahraga di samping itu pasti pengelolaan stres pastinya ya dokter ya, penting banget ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sehingga apapun penyakit itu, apapun yang terjadi di lingkungan kita, sepanjang kita bisa menjaga pola perilaku hidup sehat tadi, kita bisa mengatasi. Betul. Dokter ya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita sore ini dengan Dr. Dery Riehani. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dan ilmunya yang dibagi dengan kita. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Pemirsa, dari studio LNG TV, saya Widya Sastra beserta seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kami sampaikan sore ini sangat bermanfaat.
Sampai bertemu satu pekan yang akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.